Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sambas, kelas 2E Agribisnis angkatan 2020 akan mempresentasikan resume jurnal tentang rekayasa genetika pada tanaman. Dalam hal resume ini saya mengambil jurnal dari Fisika, Sains, dan Aplikasinya yang berjudul Pemuliaan Tanaman Kacang Tunggak Vigna unguliata lokal Malaka dengan metode iridiasi multigama. Penulisnya yaitu Adelina Bette Jehunias Leonida Tanesip dan Bartolomus Pasangka, bervolume 2 nomor 2 dan tahun 2020. Resume artikel jurnal ini terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Kacang merupakan sumber protein nabati yang sangat penting dalam upaya perbaikan gizi. Hal itu disebabkan oleh kandungan protein yang cukup tinggi dan harganya relatif murah dibandingkan dengan sumber protein hewani. Di daerah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, didominasi oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan komposisi tanah dari tanah lempung dan tanah kapur. Para petani berusaha menanam komoditi pangan yang masih dapat tumbuh di lokasi dan musim tersebut. Salah satunya adalah budidaya tanaman kacang tunggak. Metode penelitian. Yang pertama, observasi, yang kedua, sampling, yang ketiga, radiasi benih, yang keempat, pelaksanaan penanaman di lapangan, yang kelima, seleksi, dan yang terakhir, pengukuran. Selanjutnya, alat dan bahan. Pertama, alat. Di sini terdapat alatnya yaitu sumber radiasi multigama, kontor dosis radiasi, alat analisis kandungan protein atau cawan porselin, eksikator, neraca digital, oven, tanur, pemanas listrik, pipet, dan destilasi. Neraca digital, jangka sorong, mikrometer skrup, mangkok sampel, serta alat pendukung lainnya seperti linggis, cangkul, ember, tali rafia, tiang, dan parang. Dan bahannya itu ada benih kacang tunggak berwarna coklat varietas lokal Malaka, dan pupuk, tanah, air, bahan analisis kandungan protein atau larutan H2SO4, larutan NaOH, dan larutan HCl, asam urat, dan Aquades. Dan hasil dan pembahasan. Pertama, pemuliaan dari radiasi multigama merupakan salah satu cara untuk dapat menghasilkan varietas unggul dari benih lokal, tentunya memiliki produksi tinggi dari induk tanaman. Pemuliaan dengan sinar radiasi multigama menghasilkan keanekaragaman genetik akibat proses mutasi baik gen, kromosom, DNA. Dari hasil panen, jumlah biji pada setiap polong terbanyak adalah 18 biji, yaitu terdapat pada dosis 2000 rats, sedangkan untuk tanaman dosis 1000 rats, 3000 rats, dan 4000 rats, jumlah biji pada setiap polong sama dengan kisaran kurang lebih 15 biji pada setiap polong. Namun pada tanaman tanpa radiasi, jumlah biji kacang tunggak pada setiap polong dengan kisaran kurang lebih 12 biji. Selanjutnya, berdasarkan grafik umur bunga tanaman, terlihat pada grafik yaitu bunga dengan umur berbunga tercepat adalah radiasi multigama pada dosis 2000. Hal ini dikarenakan radiasi dapat menyebabkan perubahan genetik pada tanaman yang akan mempengaruhi sintesis auksin yang dapat mempercepat pembelahan sel pada daerah meristem ujung. Selanjutnya, grafik umur berbuah. Pada penelitian tersebut, umur berbuah paling tercepat untuk radiasi multigama dapat dilihat pada dosis 2000 dan yang paling berbuah atau memiliki polong membutuhkan waktu yang relatif agak lambat, yaitu terlihat tanaman tanpa diberi dosis. Hal ini menunjukkan bahwa sinar radiasi multigama bisa mempengaruhi proses fisiologis tanaman yang dapat mempercepat atau memperlambat pertumbuhan vegetatif ataupun generatif, sehingga mempengaruhi waktu tanaman kacang tunggak untuk memiliki polong. Selanjutnya, berdasarkan tinggi tanaman.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan sesuai yang diukur, tinggi tanaman yang paling unggul pada kacang tunggak adalah terdapat pada radiasi 2000. Hal ini dikarenakan adanya dosis yang diberikan cukup tepat sehingga tanaman dapat melakukan pembelahan sel sehingga dapat tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan benih dengan kualitas terbaik. Selanjutnya berdasarkan kandungan protein. Berdasarkan penelitian tersebut, kandungan protein tertinggi terdapat pada tanaman yang mendapat perlakuan dosis radiasi berupa pemberian dosis 2000 rad yaitu sebesar 19,679%, sedangkan kandungan protein terendah terdapat pada tanaman yang tidak mendapatkan perlakuan berupa tidak adanya pemberian dosis yaitu sebesar 12,839%. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Dosis radiasi multigamma yang paling tepat untuk digunakan dalam pemuliaan kacang tunggak lokal Malaka dengan metode radiasi multigamma adalah terdapat pada dosis 2000 Rad. Karakteristik yang ditunjukkan pada pengembangan kacang tunggak adalah tinggi tanaman, umur berbunga, umur berbuah, umur panen, kandungan protein, dan massa per 100 biji. Dari semua karakteristik tersebut yang menunjukkan dosis paling tepat untuk pemulihan tanaman kacang tunggak Vigna ungu ielata lokal Malaka dengan menggunakan teknik radiasi multigamma adalah terdapat pada dosis 2000 Rad. Saran: dilakukan penelitian lanjutan pada daerah lain yang memiliki tanaman kacang tunggak atau pada jenis kacang lokal lainnya dengan kondisi geografis yang berbeda, pH tanah, dan perlakuan yang sama dengan penelitian ini dengan mengambil waktu tanam yang berbeda sehingga memungkinkan hasil produksi dari kacang tunggak lebih baik lagi. Dilakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada kandungan protein yang dimiliki oleh kacang tunggak untuk diolah menjadi susu dan snack. Dilakukan penelitian lanjutan apakah kacang tunggak mengandung unsur-unsur baik untuk dijadikan obat herbal atau kosmetik bagi kesehatan dan kecantikan manusia atau lainnya.